Halo, saya Ade Indahyani. Halo, saya Agnes Taruli Veronica Bakara. Hai, saya Anida Celia Gianavisa. Hai, saya Deca Putri Amalia. Hai, saya Sarah Fiorentina Shanturi. Pengertian dan fungsi dalam manajemen. Manajemen bisnis adalah proses mengatur seluruh sumber daya organisasi, baik itu manusia, uang, bahan baku, serta informasi, agar semua kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen bukan hanya sekedar teori, tetapi juga seni untuk mengatur orang dan pekerjaan yang mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, fungsi-fungsi manajemen atau biasa kita kenal dengan POAC. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Manajer menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta menemukan strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan perencanaan adalah menjadi pedoman arah kerja organisasi, mengurangi ketidakpastian masa depan, serta dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah proses menyusun struktur organisasi dan pembagian kerja agar semua kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Tujuannya adalah menciptakan struktur kerja yang efisien, menyinkronkan kegiatan antar bagian, serta memastikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan tiap orang. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau pengarahan dalam kepemimpinan. Pengarahan mencakup kegiatan motivasi, membimbing, dan mengarahkan seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai rencana. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian, di mana proses mengevaluasi apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana atau belum, lalu mengambil tindakan korektif bila ada penyimpangan. Tujuannya adalah menjamin rencana berjalan dengan efektif, memperbaiki kesalahan lebih awal, serta menilai kinerja dan efisiensi. Materi selanjutnya adalah fungsi pemasaran dalam bisnis. Pertama, konsep pemasaran modern. Konsep ini tidak hanya berfokus kepada produk, tetapi juga menciptakan value yang berjangka panjang. Pendekatan ini menekankan kepada pertama, customer orientation, orientasi pada pelanggan. Yang kedua adalah integrated marketing, koordinasi antar bagian perusahaan. Yang ketiga adalah provide through consumer satisfaction, keuntungan diperoleh melalui kepuasan pelanggan. Selain itu, pemasaran modern mengintegrasikan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, big data, dan sebagainya. Contoh penerapan terjadi pada perusahaan seperti Tokopedia dan juga Shopee yang menggunakan analisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan sehingga menciptakan loyalitas dan penjualan yang meningkat. Yang kedua adalah analisis pasar.
Analisis pasar adalah proses memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, pesaing, dan tren industri untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif. Langkah-langkah analisis pasar meliputi 1. Segmentasi pasar, market segmentation, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok. Selanjutnya adalah targeting, menentukan segmen pasar yang paling potensial. Yang ketiga adalah position, menerapkan citra dan nilai unik pada produk di benak konsumen. Tujuannya menentukan peluang pasar, meminimalkan resiko, dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri. Lalu materi selanjutnya adalah bauran pemasaran. Jadi apa itu bauran pemasaran? Nah, bauran pemasaran adalah alat strategi yang digunakan untuk memengaruhi respon konsumen terhadap produk atau jasa dari perusahaan. Ada 4P, yaitu untuk produk barang. Yang pertama itu produk atau barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, termasuk kualitas, fitur, dan juga desain. Lalu yang kedua itu ada price atau harga, nilai ukur yang diberikan oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk tersebut. Lalu yang ketiga ada place atau tempat, yaitu saluran pendistribusian agar produk mudah diakses oleh para konsumen. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu komunikasi pemasaran seperti iklan, media sosial, dan juga promosi penjualan. Lalu 7P, tambahan dari 4P tadi, ini adalah untuk barang jasa dan bisnis modern. Di antaranya adalah people atau orang-orang yang terlibat dalam penyampaian jasa tersebut seperti pelanggan dan juga karyawan. Lalu selanjutnya ada proses pelayanan dan sistem yang digunakan. Lalu yang terakhir ada physical evidence, yaitu bukti fisik atau lingkungan yang mendukung layanan tersebut, seperti desain toko, kemasan, dan juga website. Yang selanjutnya ada strategi bersaing dalam konteks bisnis global dan bisnis digital. Apa itu strategi bersaing? Strategi bersaing adalah cara perusahaan untuk meningkatkan kualitas yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Konsep ini didasarkan oleh Michael Porter, diantaranya yang pertama ada cost leadership atau kepemimpinan biaya, di mana perusahaan menekankan biaya produksi agar menjualnya dengan lebih murah dibandingkan pesaingnya. Lalu yang kedua ada differentiation atau diferensiasi, di mana perusahaan menawarkan suatu produk yang unik untuk menjadi nilai tambah kepada konsumen yang tidak dimiliki oleh pesaing. Yang terakhir ada strategi fokus, di mana perusahaan menargetkan segmen pasar tertentu dengan produk dan jasa dan juga layanan yang khusus. Strategi bersaing dalam konteks bisnis digital. Yang pertama adalah meningkatkan inovasi produk dan layanan. Inovasi merupakan faktor penting dalam memenangkan persaingan global. Perusahaan harus terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Strategi ini nantinya akan melibatkan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang unik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi adalah kunci untuk memasarkan produk dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Memanfaatkan teknologi digital bisa digunakan untuk menganalisis data konsumen agar sesuai dengan target dan memasarkan produk dan layanan di ranah nasional maupun internasional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan aset yang tidak tergantikan dalam persaingan global. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perusahaan harus memberikan pelatihan secara berkala. Hal ini penting untuk mengembangkan skill karyawan. Yang keempat, membangun kemitraan. Menjalin kemitraan dengan pihak lain seperti perusahaan multinasional, lembaga penelitian, dan juga organisasi perusahaan dapat membuka peluang baru. Beberapa manfaat membangun kemitraan adalah dapat memberikan insight seputar teknologi dan pengetahuan terkini, dan juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kelima, mengikuti standar dan regulasi internasional. Agar dapat bersaing di pasar global, perusahaan harus mematuhi standar internasional seperti sertifikasi produk dan juga regulasi perdagangan internasional.
Yang kedua, strategi bersaing dalam bisnis digital. Yang pertama, selalu kreatif dan berinovasi dalam berbisnis. Karena kreativitas dan inovasi itu sangat diperlukan dalam era digital kita sekarang. Karena dengannya inovasi itu membuat bisnis kita itu tidak monoton dan selalu relevan dalam perkembangan target pasar kita sekarang. Tetapi jika Anda terpaku pada produk yang itu-itu saja dan layanan itu-itu saja, maka bukan tidak mungkin Anda akan kehilangan konsumen yang akan berpindah ke kompetitor karena menganggap bisnis Anda itu tidak up to date. Dan yang kedua itu membuat analisa target pasar, karena bagian ini sangat penting untuk menentukan strategi bersaing dalam bisnis online di era digital. Anda harus mengetahui target pasar Anda itu lebih tepat sasaran. Misalnya, Anda ingin memilih target pasar Anda itu di kalangan anak-anak muda atau di kalangan Gen Z, maka Anda bisa menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Sedangkan jika Anda ingin memilih target pasar kalian itu ialah ibu-ibu yang berumur 30 tahun sampai 45 tahun, mungkin Anda bisa menggunakan media sosial seperti Facebook ataupun Instagram. Yang ketiga itu memanfaatkan promosi sosial media. Karena memanfaatkan media sosial dengan maksimal dalam strategi bisnis dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan produk bisnis kita. Namun, kita harus memahami karakteristik dari masing-masing media sosial karena tentu akan sangat berbeda-beda. Dengan begitu, promosi yang Anda lakukan pun harus bisa menyesuaikan jenis media sosial yang dipakai. Misalnya, untuk promosi di Instagram, konten yang ditonjolkan adalah gambar. Ini karena Instagram merupakan media sosial yang lebih fokus pada gambar dan juga video. Karena karakteristik Instagram yang menonjolkan visual, maka Anda bisa menggunakannya sebagai media untuk menampilkan katalog produk. Yang keempat, itu menggunakan strategi digital marketing. Marketing sebagai langkah dalam bisnis menjadi sangat penting untuk dilakukan. Digital marketing adalah cara pemasaran produk melalui media digital seperti website, sosial media, email, aplikasi chat, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu selalu melakukan evaluasi. Setelah semua proses kita lakukan, kita perlu melakukan evaluasi secara rutin dan berkala. Dengan evaluasi, kita bisa melihat perkembangan bisnis serta kendala yang masih harus diperbaiki. Dari sini, Anda dapat menentukan ide dan langkah selanjutnya untuk membuat bisnis makin berkembang. Dan demikian beberapa strategi bersaing dalam bisnis yang bisa Anda coba dapat diterapkan khusus untuk strategi terkait digital marketing.